KKB Papua, Philip Karma ditemukan tewas mengenaskan. Pakaian robek, tak beraturan, tubuh penuh luka. Melansir dari poskupang.com, Philip Karma, tokoh berpengaruh di lingkungan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua, ditemukan tewas mengenaskan di tepi pantai Papua. Pakaiannya robek, tak beraturan, tubuhnya pun penuh luka. Philip Karma merupakan salah satu aktivis dan tokoh pejuang Papua Merdeka. Satu ditemukan telah tewas di Pantai Basge, Distrik Jayapura Utara, Senin 1 November 2022. Saat ditemukan, tubuh Philip Karma dalam posisi terlentang. Ia mengenakan pakaian selam yang robek tak beraturan dengan tubuh penuh luka. Hingga saat ini belum terungkap sebab musabab kematian sosok yang cukup berpengaruh di lingkungan KKB Papua. Namun dari luka-luka menganga di sekujur tubuh, terungkap fakta bahwa luka-luka itu akibat benturan karang di perairan itu. Terbetik kabar bahwa Philip Karma tewas bukan karena insiden baku tembak, bukan pula dibunuh dengan sebagaimana isu yang dihembuskan. Tokoh ini meninggal dunia saat menyelam. Sosok ini bernama lengkap Philip Jacob Samuel Karma. Sepak terjangnya menimbulkan kemarahan publik. Pasalnya, pada 1 Desember 2004, ia turut mengibarkan bendera bintang kejora di Papua. Atas tindakannya tersebut, Philip Karma pun dituduh melakukan tindakan makar sehingga dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Philip Karma lahir di Biak pada 14 Agustus 1959. Ia berasal dari keluarga terpandang di daerah Bergolak, Papua. Ayahnya, Andres Karma, menjadi wakil Bupati Jayapura pada 1968 hingga 1971 dan pejabat Bupati Wamena pada 1970-an serta Bupati Serui pada 1980-an. Philip menamatkan sekolah menengah di Jayapura pada 1979 dan kemudian melanjutkan kuliah ilmu politik di Universitas 11 Maret di Surakarta, Jawa Tengah. Dia lulus pada 1987 dan bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Departemen Pendidikan dan Pelatihan Jayapura. Pada 1997, Philip mendapatkan beasiswa untuk kuliah selama setahun di Asian Institute of Management, Manila, Filipina. Memori tentang kekejaman militer Indonesia di tengah kelahirannya, ditambah pendidikan yang didapatkan, membuat Philip bergerak untuk menyuarakan kemerdekaan Papua sepulang dari Manila pada 1998. Dalam perjuangannya menyuarakan kemerdekaan Papua, Philip Karma memilih menggunakan cara-cara damai dan tanpa kekerasan. Dalam buku Seakan Kitorang Setengah Binatang 2014, Philip menulis bahwa Manila telah mengubah konsep perjuangannya. Awalnya Philip berpikir harus bergabung dalam organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk memperjuangkan cita-citanya, atau masuk ke hutan dan memanggul senjata. Tapi ternyata tidak harus demikian. Gerakan bersenjata memang salah satu sisi perjuangan, tapi ada sisi lain juga, berjuang dengan damai. Tidak harus membunuh, tidak harus menembak orang, tulis Philip, dikutip dari laman kompas.com, Selasa 1 November 2022. Philip meyakinkan kemerdekaan Papua dapat diperjuangkan dengan damai di tengah-tengah komunitas tanpa perlu bersembunyi di dalam hutan. Baginya, menuntut hak harus dilakukan tanpa menindas hak orang lain. Kita orang menuntut hak tanpa menindas hak orang lain, tapi kita orang punya kebebasan untuk menyampaikan kita orang punya pendapat dan sepantasnya itu didengar oleh pihak-pihak lain, tuturnya. Pada Juli 1998, Philip merancang aksi damai di Biak dengan mengibarkan bendera bintang kejora. Aksi damai itu dimulai pada 4 Juli dan berakhir tragis pada 6 Juli 1998. Human Rights Watch melaporkan
Saat itu seorang sersan polisi masuk ke barisan demonstran karena dianggap hendak melakukan provokasi. Dia dipukul dan beberapa giginya patah. Insiden ini memicu bentrokan yang kemudian membuat tentara-tentara Indonesia menembaki demonstran. Menurut laporan, banyak mayat dimuat ke dalam truk dan diduga dibuang ke laut dari 2 kapal TNI Angkatan Laut. Dalam bukunya, Philip Karma mengungkapkan dugaannya bahwa ada banyak mayat yang dikubur seadanya di pulau-pulau kecil dekat Biak. Hingga kini jumlah korban jiwa dalam peristiwa Biak berdarah 1998 belum jelas. Philip serta 2 adiknya, Konstan dan Sari, ditangkap dan dipenjara. Saat aparat menyerang para demonstran pada 6 Juli 1998, kaki Philip tertembak peluru karet. Polisi menangkap 150 orang dan hanya 19 orang yang diadili, termasuk Philip Karma. Dia ditahan di kantor polisi Biak dari 6 Juli sampai 3 Oktober 1998. Pada 25 Januari 1999, Pengadilan Negeri Biak menyatakan Philip bersalah atas tuduhan makar karena memimpin aksi dan pidato. Pengadilan Biak menjatuhkan hukuman penjara 6,5 tahun, namun Philip mengajukan banding. Dia dipenjara di Biak dan belakangan dipindahkan ke penjara Abepura. Dia bebas dari penjara pada 20 November 1999 dan kembali bekerja sebagai pegawai negeri untuk pemerintahan Provinsi Papua. Philip kembali di penjara setelah mengorganisasi sebuah upacara peringatan 1 Desember 2004 untuk menandakan ulang tahun kedaulatan Papua pada 1 Desember 1961. Peristiwa ini dihadiri ratusan pelajar dan mahasiswa Papua. Mereka juga menyerukan penolakan terhadap otonomi khusus yang dinilai gagal. Dia ditangkap lagi, mula-mula ditahan di kantor polisi Jayapura, kemudian diadili di Pengadilan Negeri Abepura. Pada 27 Oktober 2005, Pengadilan Negeri Abepura menghukum Philip Karma dengan vonis 15 tahun penjara atas tuduhan makar. Philip bebas pada 19 November 2015 setelah menjalani masa tahanan selama 11 tahun penjara. Dalam wawancaranya dengan BBC Indonesia seusai bebas, Philip menegaskan tekadnya untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Papua secara damai. Papua belum merdeka, berarti perjuangan saya belum selesai. Saya akan terus berjuang sampai Papua merdeka, kata Philip. Dia mengatakan untuk mewujudkan tekadnya itu, ia siap untuk kembali di penjara. Saya bebas dari penjara sekarang ini. Sebetulnya saya masih dalam penjara, yaitu penjara besar Indonesia. Artinya, saya masih terkurung dalam negara Indonesia dengan aturan-aturan yang diskriminatif dan rasialis, tuturnya.